dari majas personifikasi. Iya. Contohnya angin berbisik lembut di telingaku. Iya. Angin digambarkan seolah bisa berbisik seperti manusia. Iya. Padahal angin itu kan benda mati, bukan benda hidup. Kenapa angin bisa berbisik gitu kan? Jadi itu dia termasuk kepada jenis majas personifikasi. Seperti pada contoh yang kedua ini, bulir padi menunduk seraya mengucapkan selamat pagi. Padi yang bergoyang digambarkan seperti sedang menunduk gitu. Padahal kan padi itu bukan benda hidup ya. Oke, jadi itu dia majas personifikasi adalah majas yang memberikan pada sifat manusia di benda mati. Kemudian ada majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang menyamakan atau membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata pembanding, seperti sebagai paksana gitu. Contohnya, dia adalah bintang di kelas kami. Jadi kata bintang bermakna simbolis yang berarti orang yang menonjol, bukan berarti nama dia bintang kan ya. Dia dibilang bintang karena dia yang menonjol di kelas itu. Kemudian ada majas hiperbola. Di sini majas hiperbola itu adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan, lebay gitu ya, untuk menekankan suatu hal dengan tujuan berkesan yang kuat, menarik dan dramatis gitu. Apa sih contohnya, Ulin? Coba majas hiperbola. Tangisannya menguncang seluruh dunia, bukan sungguhan mengguncang dunia, tapi menekankan betapa kuatnya emosinya. Iya, kan nggak mungkin ya tangisan yang bisa mengguncangin dunia gitu kan. Makanya majas. Jadi itu dia termasuk majas apa, Ulin? Majas hiperbola. Ya, bagus sekali. Jadi majas hiperbola itu majas-majas yang lebay gitu ya. Kemudian ini ada yang terakhir, ada majas asosiasi. Kalau tadi majas metafora dia tidak menggunakan kata penghubung, sedangkan di asosiasi ini dia menggunakan kata penghubung seperti bagaikan,
kamu adalah seni yang paling gaduh. Nah, ada satu lagi di sini, Bu. Ini. Banyak ya Dewi. Ya, dua. Ingatan adalah dermaga bagi kapal-kapal yang pulang. Nah, jadi ini jadi kayak perumpamaan gitu. Ya benar-benar bagi kapal-kapal yang pulang ya Dewi, bagus sekali, Dewi sudah sangat mengerti. Selanjutnya majas hiperbolanya mana Dewi? Tadi kan hiperbola yang berbaya, Bu. Ya, Baik, baik. kalau Ya. sekarang dulu. Nah, Iya, iya. dia ada di mana ya tadi? Ayo. Di bawah ini. Ya. Ayo, mana menurut Dewi tadi? Oh, ini di balik dinding ini waktu menemukan segalanya di menentukan ini, Bu. Ya, di situ dia sangat berlebihan, di mana dinding-dinding yang bisa melumpuhkan segalanya gitu ya. Baik sekali. Terakhir Dewi yang majas asosiasi. Betul, Bu. Kasih sayang adalah akar yang menghujam dalam lambang batas nafas. Iya, benar sekali. Kasih tepuk tangan pada Dewi. Terima kasih. Hebat sekali Dewi. Nanti Ibu kasih hadiah ya di akhir. Jadi dari penjelasan ini kalian sudah mengerti semua kan? Sudah diberi contoh juga tadi oleh temannya sudah memaparkan. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu minta kalian membentuk 3 kelompok. Ya, bisa. Oke. Jadi Ibu akan memberikan kalian ini lembar kerja seperti ini. Kemudian Ibu juga akan memberikan kalian visi yang berbeda-beda. Ibu harap kalian bisa menentukan jenis-jenis majas dari visi yang Ibu berikan. Jadi kalau ada contoh kalimat yang mengandung majas personifikasi, tulis di sini. Ini majas metafora di sini, hiperbolanya di sini, gitu ya. Di sesuai kolom-kolomnya. Ibu minta satu dari perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar kerja dan visinya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 silakan. Kelompok 2 mana? Jadi kelompok 3 itu. Iya, kelompok 3. Balik jendela yang Karena sudah paham semua, Ibu hanya memberi waktu 8 menit untuk mengerjakannya. Berarti sudah cukup untuk berdiskusi bersama teman-temannya ya. Ya Bu. Dek panas deh.
Solis. Ya. Di balik jendela yang membingkai itu. Aku titipkan seperti kata pada hembusan angin. Bukan ketemu yang tak menentukan. Hanya ingin memastikan bahwa di sini namamu masih menetap di ruang paling teduh dalam dada. Kita adalah dua titik yang terpisah jarak, namun disatukan oleh dua yang sama di tengah malam. Jika semesta sedang gemar bersabar, biarlah aku menjadi dermaga batu gelap, dan biarlah aku menjadi alasan mengapa kau masih lepas. Dunia terasa asing dan takut, tapi bagiku setiap detak jantung adalah irama yang yang selalu berulang melafalkan namamu. Tidak perlu terburu-buru untuk menjanjikan selamanya. Cukup tetaplah ada, meski hanya sebagai ingatan yang tak pernah lupakan. Dari aku yang mencintaimu dalam sunyi, yang tak pernah mintamu untuk kembali, hanya mintamu untuk tetap menjadi diri sendiri. Karena di sanalah aku menemukan rumah. Jadi semua lirik-lirik puisi itu pasti banyak ya Kak, majas-majasnya Kak. Yuk kita bahas sama-sama Kak. Ada majas Kami dari kelompok satu. Di sini kami menemukan yang pertama adalah majas personifikasi, yaitu yang di bagian di balik jendela yang membingkai pintu. Iya, di situ Kak majas personifikasi, di mana jendela digambarkan memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah tindakan manusia. Ibarat itu rindu itu kan rindunya manusia gitu kan. Jadi kok jendela ya benar sekali. Selanjutnya Kak, Di sini kami juga menemukan majas metafora, yaitu biarlah aku menjadi dermaga bagi lelah. ya jadi secara nggak langsung dia menyamakan dirinya dengan dermaga dan membandingkan dirinya dengan dermaga, di mana maknanya penulis ini ingin menjadi tempat berlabuh yang tenang bagi lelah dan keresahan orang yang dicintainya. Ya bagus sekali Kak. Kemudian ada hiperbolanya Kak. Di sini kami juga majas hiperbola, Bu, yaitu bagian setiap detak jantung adalah irama yang selalu berulang melafalkan namamu. Aduh, terbaik sekali ya kan. Di secara dramatis ini memang menegaskan bahwa pikiran penulis sepenuhnya dikuasai oleh kehadiran orang tersebut. Ya, bagus sekali Kak. Kemudian yang majas asosiasinya Kak. Di bagian majas asosiasinya, Bu, kita adalah dua titik yang terpisah jarak. Iya, iya benar sekali. Jadi di situ kan ada dua titik yang terpisah jarak dan membandingkan dirinya yang terpisah jarak oleh orang yang dicintai. Bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok satu. Itu ada sedikit asosiasi kepada kelompok satu. Ini kan teman-teman ya. Jadi terima kasih sangat mengerti. Terima kasih. Selanjutnya kelompok dua yang majas. Oke, kami dari kelompok ini membacakan puisi dari karya Ayin Sofias yang judulnya Senja yang Tenggelam. Asik, Dinda. Yuk barat warna jingga mulai turun seperti janji yang dulu oleh kedua. Matahari yang tadi ampuh menyapa dunia kini perlahan menyerap pada bintang malam. Tenggelam dalam cakrawala yang menyimpan rahasia. Ini pernah berdiri di sini memegang sisa cahaya, berharap esok akan tetap sangat cerah. Namun senja bukan sekedar perbaikan hari. Ia adalah tentang melepaskan yang tak bisa dimiliki. Melewati sisa hangat dan kian mendingin. Angin berbisik, membawa aroma kenangan yang terbang. Menyapu sisa jejak kita di hamparan pasir. Di sini, di saat senja benar-benar tenggelam, aku belajar bahwa setiap perpisahan adalah cara langit memberi ruang bagi bintang untuk menari. Dan cara hati menerima gelap tanpa harus membersih. Biarlah yang keras, biarlah yang karam tenggelam bersama ego yang kita jaga. Sebab dalam gelap yang tidak nanti, aku akan menemukan diri sendiri, utuh
meski tanpa sisa cahaya bulan. Dalam ya Kak, ini yang Kak, coba sebutkan Kak. Oke, di sini kami menemukan majas personifikasi, yaitu pada kutipan matahari yang tadi aku menyapa dunia. Nah, itu gimana Kak? Oke, nah jadi di sini kan tadi personifikasi itu gaya bahasa perlambangan atau pengumpamaan benda pada soal hidup. Nah jadi matahari ini seolah ampuh menyapa dunia. Karena aku itu kan sifatnya manusia ya kan, sombong manusia, ya benar sekali. Kemudian Kak, Kemudian di majas metaforanya itu kami melihat di kutipan senja bukan sekedar pergantian hari. ya jadi saja ini disamakan secara langsung dengan konsep melepaskan dari itu. Ya, benar. Kemudian ini majas hiperbola, tadi kan menggigikan. Nah pada kutipan tenggelam bersama ego yang kita gagas. Ya, tenggelam untuk ego itu adalah bentuk hiperbola yang menegaskan bahwa perpisahan ini benar-benar memusnahkan kesombongan atau ego dari kedua belah pihak yang berpisah. Ya, bagus sekali. Kemudian yang lain Kak? Yang terakhir itu ada majas asosiasi itu membandingkan dari tadi ego kepada dekatnya seperti janji yang dulu oleh dua kuku. Ya, di situ ada kata seperti, di mana di majas asosiasi itu adalah majas yang membandingkan dan digunakan kata seperti itu. Ya, bagus sekali. Mana tepuk tangannya untuk kelompok Syudu. Terima kasih Ibu paham. Nggak rezeki ya ibu. Iya, terima kasih. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 namanya kan? Iya. Ternyata dari semua kelompok cuma kelompok 3 yang juga ada. Tiga aja. Baik, di sini kami dari kelompok Syariah. Hiduplah lebih utama lagi, kalian jati Ramadan. Jangan tutup matamu. Dunia ini masih terlalu luas untuk ditinggal. Masih ada warna yang belum sempat kau jamah, dan jejak yang nanti bisa di atas tanah. Kau adalah nafas yang sedang diperjuangkan semesta. Detak yang bertahan di antara badai dan sunyi. Jikalau menyapa di persimpangan jalan, ingatlah bahwa setiap tarikan nafas adalah kemenangan atas segala getir yang coba merengkuhnya. Hiduplah lebih lama lagi, bukan untuk menaklukkan puncak-puncak tertinggi, tapi untuk menjadi saksi atas wajah yang selalu setia kembali. Dan untuk mendengar tawa yang belum sempat berhenti, dan untuk merasa bahwa kau cukup di sini sekarang. Sebab meski waktu terus melayang tanpa permisi, ada cahaya yang sembuh dari luka-luka yang kau bawa. Hiduplah, biarkan dirimu menua bersama kebaikan, karena kehilanganmu adalah kekosongan yang tak akan pernah bisa diisi oleh siapapun. Coba yang lain kita sama-sama membahas apa saja majas yang ada di isi dari aku. Yaitu yang pertama ada majas personifikasi, yaitu ada di balik ini paragraf kedua, yaitu jikalau menyapa di persimpangan jalan. Ya, itu dia adalah jenis makna personifikasi di mana dia membandingkan bahwa itu seakan-akan orang yang sedang menyapa di pinggir jalan. Ya, bagus sekali. Kemudian Kak, majas Metafora yaitu kau adalah nafas yang sedang diperjuangkan semesta. Iya, benar juga. Selanjutnya Kak, Selanjutnya ada majas yang kedua, yaitu kehilanganmu adalah kekosongan yang tak akan pernah bisa diisi oleh siapa. waduh, itu dapat banget ya kata-kata